Halo, perkenalkan nama saya Francisca Orengsogemaki, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan NIM 2025000111494. Sekian dan terima kasih, selamat menonton. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kalian sehat-sehat semua? Sehat. Sehat ya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk mengangkat kita dalam doa. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Materi kita hari ini tentang kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Ada yang pernah dengar apa materi itu? Pernah ya? Semua di sini masih semangat toh? Masih. Untuk lebih semangat lagi, kita akan melakukan namanya ice breaking. Jadi semuanya bisa berdiri? Bisa. Oke. Ice breakingnya kalau ibu sebut selamat pagi, kita tepuk tangan satu kali. Kalau selamat siang, ibu bilang selamat siang, tepuk tangan dua kali. Kalau ibu bilang selamat malam, hanya begini saja, tapi tidak bunyi. Bisa toh? Bisa. Oke. Ice breaking ini melatih kita untuk fokus, ya. Melatih kita untuk lebih konsentrasi lagi dalam memahami materi ini. Bisa toh? Bisa. Pagi, malam, pagi, siang. Ya, oke. Berarti semuanya masih fokus ya semua ya? Masih. Oke, baik. Di sini Ibu menayangkan materi terkait dengan kenakalan remaja dan juga cara menghindarinya. Baik, di sini siapa yang tahu pengertian dari kenakalan remaja itu sendiri? Yang tahu boleh angkat tangan? Yang tahu bisa berdiri saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang saya tahu tentang kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang melanggar norma sosial dan hukum serta berpotensi merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oke. Tepuk tangan. Ada yang tahu dari kenakalan remaja itu sendiri? Ya, saya silakan bangun. Yang saya ketahui tentang kenakalan remaja adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja, baik dari masalah negatif maupun positif. Iya, oke, benar. Oke, ada yang tahu pengertian dari kenakalan remaja itu sendiri? Ada yang tahu?
pakai motor, dari situ pasang uang, nanti siapa yang menang itu uang pas dia. Baik, yang berikut adalah sebab terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama itu namanya internal. Internal itu siapa yang tahu? Internal dari dalam diri, dalam lingkungan pribadinya dia. Ada yang bisa baca yang pertama? Yang bisa baca? Nah, susah, itu tidak marah kamu, itu tidak pukul kamu. Yang boleh baca yang pertama? Siapa selesai? Baca. Yang pertama adalah krisis identitas. Remaja gagal menemukan jati diri yang konsisten. Ya, itu salah satu bentuk bahwa remaja itu gagal. Dia gagal dalam menentukan dia punya krisis identitasnya. Ketika dia bergaul atau dia keluar dari lingkungan rumah, dia kurang memahami identitas dirinya, sehingga dia gagal dalam memahami apa yang sebenarnya dia mau. Dia kurang memahami bahwa dia punya diri itu maunya seperti ini, sehingga dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Yang kedua, siapa yang membaca? Saya. Yang ini saya ya. Yang ketiga baru apa ya? Bisa. Dua, kontrol diri lemah atau tidak mampu membedakan dan mengendalikan perilaku yang diterima dan tidak. Iya. Kalian punya kontrol diri yang lemah. Artinya bahwa ketidakmampuan membedakan dan mengendalikan perilaku yang diterima dan tidak diterima. Artinya ketika kalian keluar dari lingkungan kalian punya, kalian melakukan ini dan diterima baik oleh orang itu. Itu artinya kalian senang tuh? Iya. Jadi bangga, berarti saya punya kemampuan diri, saya punya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh orang. Iya saya. Yang ketiga, perubahan fisik dan psikologis, yakni krisis dalam masa transisi menuju dewasa. Ya. Itu artinya perubahan fisik dan psikologis kalian. Perubahan fisik itu seperti kalian punya badan diri, kalian punya semuanya yang tumbuh dalam kalian punya diri. Laki-laki, perempuan, pasti punya fisik yang beda-beda toh. Yang berikut adalah psikologis. Kalian punya psikologis itu harus ditata dengan benar-benar baik. Kalau psikologis kalian itu kurang bagus, dan kalian keluar dari lingkungan internal kalian, kalian tidak membawa diri, tidak mengontrol semuanya, berarti akan hancur. Oke, yang kedua itu adalah eksternal, dari luar diri. Dari luar kamu punya kehidupan juga ya. Itu adalah keluarga, lingkungan, pergaulan, dan juga media. Bisa dibaca Pak? Yang pertama satu orang bisa baca satu. Satu orang baca ya saya. Yang pertama, keluarga. Orang tua yang selalu otoriter atau permisif, perceraian atau kurang komunikasi. Ya. Di sini orang tua itu sangat-sangat penting dalam kalian punya proses kehidupan. Salah satu yang utama itu kalian dari dalam rumah. Kalau dari dalam rumah itu orang tua dengan kasus perceraian, terus dengan segala kekerasan dalam rumah tangga, berarti kalian itu akan menjadi campur aduk, tidak jelas arahnya, bingung mau kemana. Sedangkan saya punya orang tua sendiri seperti ini, saya punya orang tua bercerai, terus setiap hari saya ini hanya mendapat namanya kekerasan dalam rumah tangga. Anak selalu mendapat kekerasan, selalu dipukul. Oke, yang kedua, Yang kedua, lingkungan. Lingkungan yang mendukung perilaku menyimpang seperti di lingkungan dengan kriminalitas tinggi atau di lingkungan sekolah yang tidak kondusif. ya. Kalau itu di lingkungan ini, kadang di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Kadang di lingkungan masyarakat itu kita menemukan banyak perilaku. Satu manusia dan manusia yang lain itu perilaku mereka itu berbeda-beda. Ada yang baik sekali, ada yang parah sekali. Ada yang mereka dari lingkungan masyarakat itu mereka bergaulnya bagus, mereka mengayomi, mereka merangkul semuanya dengan baik.
budaya yang negatif atau tekanan untuk diterima dalam kelompok. Pergaulan, teman sebaya. Jadi kalau kalian bergaul dengan teman, kadang tuh dia ini hari dia baik ya. Kadang kalian duduk begini sama-sama, begini dia baik sekali, dia ngomong kamu, dia cerita, dia mengungkapkan semuanya itu dengan sangat bagus. Tapi setelah kamu balik muka, dia menghancurkan kamu. Ada yang begitu tidak? Ada. Siapa yang punya pengalaman begitu? Saya. Banyak yang punya pengalaman seperti itu ya? Ya. Kalau kalian bergaul, jadi namanya bergaul teman-teman sebaya, ada manusia yang benar-benar dia tulus dengan kita. Tapi ada yang benar-benar tidak tulus dengan kita. Bisa. Oke. Yang keempat, ada yang mau baca? Ini dulu saya nih, yang demikian. Media paparan berlebihan terhadap kekerasan atau adegan negatif di media elektronik. Semua pasti pegang HP toh? Iya. Ya, semua pegang HP. Pasti kalian mungkin sengaja atau tidak sengaja, ini tidak tahu ya. Mungkin pernah lihat foto-foto atau video-video. Pernah tidak? Mungkin kesengajaan buka mungkin scroll ini muncul. Itu kan kita tidak tahu toh. Mungkin kita tidak sengaja dia muncul tiba-tiba. Jadi ketika seseorang kadang dia lihat itu tuh, terus dia kadang langsung mempraktikkan itu. Ada manusia yang begitu. Itu karena dia mungkin sudah kecanduan. Karena kontrol diri yang tidak bagus dalam rumah yang tidak teratur. Oke, yang berikut itu akibat yang ditimbulkan dari kenakalan dan remaja. Yang pertama, siapa yang membaca? Saya. Yes. Bagi remaja itu sendiri, akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Jadi kenakalan remaja itu merugikan banyak sekali. Contoh fisiknya itu ketika kalian melakukan namanya kenakalan remaja, kalian punya fisik itu akan down. Kadang kalian kena penyakit karena kau punya kasus itu kenakalan remaja itu. Jadi kau punya fisik itu akan mulai sakit-sakitan. Jadi tahu kalau kalian melakukan namanya kenakalan remaja, kalian akan sakit namanya. Kalian tahu tidak penyakit? HIV. Yang berikut itu mental. Kalau punya mental itu akan hancur, hanya down. Kalian tidak mau tampil, maunya sendiri, tidak mau ada orang lain. Maunya mengurung diri, terus tidak mau lagi bergaul dengan orang lain. Kalian punya dalam diri itu sudah tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Jadi susah kok untuk kita bergaul lagi kok. Mungkin kita sudah punya penyakit atau segala macam, dan tidak mau lagi berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Jadi itu susah sekali. Bisa toh? Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang kedua, bagi keluarga. Ada yang mau baca? Saya. Oke, Christine. Yang kedua, bagi keluarga. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadinya ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi kadang orang tua itu memang bagus, dia mengakhiri dia punya anak-anak. Tapi ketika dia bergaul keluar, dia tidak mau dia punya diri itu dengan bagus. Karena dia punya mungkin dia punya lingkungan di luar, dia punya lingkungan dengan teman-teman sebaya, lingkungan masyarakat itu selalu membawa dia ke dalam hal-hal yang buruk. Jadi ketika dia masuk dalam rumah, karena dia sudah melakukan begitu banyak namanya kekerasan dalam konteks kekerasan, terus melakukan kenakalan remaja, artinya kalau ketika dia pulang ke rumah, orang tuanya sudah tidak mau terima dia lagi. Orang tuanya benci dengan dia. Kau kenapa buat hal-hal begitu? Kau buat malu-malu keluarga sih. Ya. Jadi kalau kalian melakukan hal-hal begitu pasti orang tua marah toh? Iya. Pasti orang tua marah. Orang tua mana sih yang tidak
akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, atau mengulangi kenakalan masyarakat. Jadi ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan atau melakukan segala macam kekerasan itu, dia akan tidak diterima baik oleh masyarakat. Butuh waktu yang banyak sekali untuk dia bisa bergaul lagi dengan masyarakat. Jadi misalnya dalam lingkungan itu ada mungkin perempuan yang dia hamil di luar nikah. Terus ketika dia mau bergaul lagi mungkin dengan teman-teman atau dengan keluarga tetangga di sebelah, mungkin keluarga yang tetangga itu mungkin kadang tidak mau lagi bergaul dengan dia. Atau mungkin tetangga itu bilang, iya saya tidak mau bergaul dengan kau, takutnya saya punya anak perempuan nanti sama dengan kau. Seperti itu. Jadi butuh waktu dia untuk menenangkan dia punya diri, untuk mungkin dia belajar lagi dari kesalahan-kesalahannya dia, sehingga dia bisa bergaul lagi di lingkungan masyarakat. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Yang berikut itu adalah cara mengatasi kenakalan remaja itu sendiri. Baik, yang pertama itu perlunya kasih sayang, perhatian dan pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang. Di sini orang tua yang selalu mengekang anaknya itu, ketika anaknya keluar dari lingkungan keluarga, dia akan melakukan namanya perilaku menyimpang. Kalian paham tidak itu? Kalau orang tua selalu mengekang tiap anak, tidak mau saudara anak itu keluar, atau mungkin ketika kalian mau berkumpul dengan teman-teman, terus kalian sudah bersama dia punya dua pagi, nanti sudah teman kita jalan, tapi dia orang tua melarang dia jangan keluar rumah. Nanti ketika satu kali mungkin dia sudah keluar sekolah di luar dia sama ada orang tua lagi, berarti itu dia akan keluar 24 jam. Kamu paham itu? Dan kamu tidak percaya itu pasti ada. Karena orang tua selalu mengekang. Jadi ketika anak keluar, dia jauh dari orang tua, dia akan keluyuran sampai dia puas dulu baru dia masuk rumah. Dia masuk kos, misalnya dia tinggal di kos. Itu akan liar sekali. Mungkin kalian punya teman atau kakak-kakak yang seperti itu? Tidak ada. Ada. Anak itu orang tua selalu mengekang anak. Itu bahaya sekali orang tua selalu mengekang. Kadang mungkin ada yang bagus ketika dia sekolah keluar, tapi dia baik-baik saja. Tapi ada yang ketika dia keluar, terus dia pulang dengan keadaan hamil. Itu karena dia punya keinginan atau dia punya segala macam, dia punya kehidupan yang dulu-dulu itu dia tidak pernah lakukan. Dia tidak pernah bermain dengan dia punya teman, dia tidak pernah keluar rumah. Keluar rumah hanya untuk pergi sekolah. Itu bahaya sekali. Jadi pemahaman seorang tua, saya ini keluar, bisa-bisa jalan ini. Jadi kasih kesayangan kepada orang tua. Jadi orang tua itu harus benar-benar mengasihi, mencintai anak-anak. Di sini semua orang tua masih mencintai anak-anak, toh? Iya. Oke. Yang kedua, pemblokiran terhadap media komunikasi internet yang berpengaruh buruk terhadap remaja. Jadi ketika kalian membuka namanya Chrome, ada muncul notifikasi video-video atau gambar-gambar, itu blokir saja. Atau kamu buka? Tidak. Tidak buka? Tidak. Blokir saja. Kehidupan kamu ini masih sangat panjang sekali, adik. Jadi jangan coba-coba untuk kalian nakal-nakal dulu. Sekolah dulu semua, bisa toh? Oke. Yang ketiga, remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin pendidikan agama dan figur yang bisa dijadikan contoh yang baik. Yang berikut adalah kemampuan orang tua untuk membatasi anaknya keluar rumah dengan membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, nyaman dan nyaman bagi remaja. Yang berikut adalah remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Jadi ketika kalian dalam lingkungan sekolah, kalian akan punya teman, atau mungkin bakat yang baik ya. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti dia. Iya itu.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kami. Yang pertama, rangkumlah materi mengenai kenakalan remaja menggunakan bahasamu sendiri. Jadi, jawaban kami adalah materi kenakalan remaja memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah memberikan kesadaran kepada remaja dan sebagai motivasi dan inspirasi bagi remaja. Kenakalan remaja memberikan dampak bagi remaja dalam lingkungannya serta menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhannya. Yang kedua, bagaimana peran keluarga, lingkungan sekolah dalam memicu dan mencegah kenakalan remaja. Yang pertama adalah peran keluarga. Orang tua sangat penting dalam perkembangan remaja. Jika dalam keluarganya terjadi konflik antara orang tua, maka anak pun akan mengalami gangguan yang berhambat pada pertumbuhannya karena orang tuanya melakukan konflik yang tidak baik. Yang berikutnya adalah peran sekolah. Peran sekolah ini juga sangat penting bagi remaja karena peran sekolah dalam remaja sangat penting karena jika salah satu remaja di sekolah melakukan tindakan kriminal seperti bolos, narkoba, dan lain-lainnya dapat menjadi motivasi bagi teman-teman lainnya agar melakukan hal yang sama. Oke, kita lanjut dengan kelompok berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Apa pengertian dari kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu berusia remaja, melanggar norma sosial dan hukum, serta berpotensi merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Mari kita lihat kelompok. Dari semua memahami semuanya, kenakalan remaja semuanya. Bagus sekali. Beri apa? Oke, tadi itu namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi itu kelompok. Sekarang di sini Ibu akan membagikan instrumen evaluasi proses. Jadi selama proses dari tadi awal
dalam pelajaran kami tadi. Semoga apa yang telah diberikan oleh guru kami dapat berguna bagi masa depan kami. Nama yang kudus tetap kami puji, dan sepanjang segala masa. Amin.